wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan pajak semua? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Tentunya kawan pajak juga harus tetap semangat dan bahagia selalu. Podcast Ceria kembali hadir menyapa kawan pajak semua. Bagi kawan pajak yang terlewat untuk menonton podcast Pajak Ceria, silakan bisa langsung saja mengunjungi kanal YouTube kita di KPP Pratama Bantaeng, dan tentunya bisa langsung di-subscribe supaya kawan pajak tidak melewatkan podcast terbaru dari KPP Pratama Bantaeng yang tentunya akan membahas materi-materi menarik seputar perpajakan yang akan membantu kawan pajak semua dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan kali ini sudah ada podcast Ceria di episode kelima bersama saya, Sarah Frasilia. Saat ini kita akan membahas topik yang menarik yang mengenai kewajiban perpajakan bagi profesi dokter. Nah, saat ini telah hadir bersama kita dua narasumber terbaik kita, dua narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kiprahnya di dunia perpajakan. Ada Mas Yogi Mustafa dan juga Mas Dian Darmawan. Silakan disapa Mas. Ya, kawan pajak di rumah. Iya. Menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Iya. Silakan disimak. Iya, memang pembahasan kita kali ini menarik ya, seputar profesi dokter. Banyak sekali yang bertanya kepada kita terkait kewajiban perpajakan dari profesi dokter ini sendiri, Mas. Nah, tentunya banyak juga kan ini jenis-jenis dari profesi dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas seperti apa? Nanti kita berlanjut ke kewajiban perpajakannya. Oke, jadi memang Mbak Sarah, di ya. sini dokter ini ada 3 jenis ya. Nah, yang pertama itu dokter sebagai PNS. Ya. Nah, berarti kan dia bekerja di rumah sakit umum gitu kan, yang di bawah pemerintah seperti itu. Baik. Kemudian ada dokter yang bekerja di rumah sakit swasta. Nah, berarti kan dia bukan sebagai rumah sakit pemerintah ya. Kemudian yang ketiga dokter sebagai bekerja di klinik. Nah, di kliniknya sendiri. Nah, jadi ada 3 seperti itu secara umum ya. Nah, sedangkan untuk perannya sendiri kan ada dokter yang dia itu sebagai dokter yang bekerja pekerjaan bebas. Dalam hal ini kan pekerjaan bebas sebagai dokter spesialis seperti itu yang menjalankan pelayanan terkait dengan jasa dokter itu. Kemudian ada dokter yang sebagai pengajar. Nah, bisa jadi itu dokter sebagai pengajar di universitas. Nah, itu banyak itu kan. Nah, dokter-dokter yang sebagai pengajar atau dosen. Kemudian dokter pemilik usaha. Nah, dokter itu juga bisa memiliki usaha. Seperti apa itu, Mas? Jadi misalkan dokter kawan pajak seperti itu yang memiliki usaha klinik ataupun rumah sakit. Nah, itu juga sebagai profesi dokternya itu sendiri. Nah, secara umum seperti itu ya. Secara umum seperti itu. Jadi banyak ya jenisnya kawan pajak. Ada dokter PNS, ada dokter dari perusahaan rumah sakit swasta begitu ya. Swasta. Juga ada dokter-dokter sebagai pemilik atau pengurus satu klinik atau rumah sakit yang biasanya itu sebagai direktur atau direksinya seperti itu seperti ya. Itu bisa sebagai direksi seperti itu. Kalau nanti misalkan kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, itu tadi udah dijelaskan jenisnya. Sekarang kewajiban perpajakannya seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Ya, jadi mungkin terkait kewajibannya ini kan tentunya kita biasa singkat itu dengan DHBL. Iya. Ya, daftar, hitung, bayar dan lapor. Oke. Tentunya dokter ini kan sebagaimana kita tahu yang kita maksud ini baik dia mungkin PNS seperti tadi sudah disebutkan Mas Yogi ataupun mungkin non PNS dan memiliki penghasilan, itu kan tentunya sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Dalam artian sudah memiliki penghasilan kan, sehingga kan wajib dia mendaftarkan NPWP, wajib pajak, supaya bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, kemudian kedua adalah menghitung sendiri sebenarnya dia bisa memilih nantinya. Defaultnya itu atau secara aturan itu adalah melakukan pembukuan. Namun nanti di pertanyaan selanjutnya ada juga bisa melakukan pencatatan, karena dokter ini sebenarnya secara default dia masuk pekerjaan bebas seperti itu. Yang ketiga adalah melakukan pembayaran kayak gitu. Jadi ketika misalkan sudah melakukan penghitungan dokter baik tadi dia pembukuan atau pencatatan, tentunya dokter membuat kode billing gitu kan. Baik dia membuat kode billing sendiri melalui aplikasi DJP online-nya atau dia bisa datang ke kantor pajak.
Baik. Dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, pelaporan SPT tahunan pribadi sendiri untuk dokter, nah mungkin ini sebagai informasi lagi ya untuk kawan pajak semua sebenarnya. Ya, ini termasuk dokter juga. Itu batasnya kan sampai 31 Maret setelah masa pajak berakhir, setelah tahun pajak berakhir. Kayak gitu. Jadi periodenya itu dari Januari sampai 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. Seperti itu. Jadi dari daftar, hitung, bayar dan lapor. Seperti itu. Disingkat DHBL ya Mas ya. Oke. Ya, kalau mendaftar sih saya yakin semua dokter sudah pasti punya NPWP ya. Cuman yang masih banyak tidak diketahui itu adalah bagaimana cara penghitungannya, bagaimana cara pelaporannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, jadi memang hal yang paling krusial di sini itu terkait dengan perhitungan pajaknya. Baik. Nah, kita akan bagi beberapa penghasilan yang didapatkan oleh dokter ya. Ya, itu sumber-sumber penghasilannya yang masih bingung ya. Betul. Nah, ini secara umum itu penghasilan dari gaji. Jadi penghasilan yang diterima rutin dokter itu perhitungannya ada tersendiri. Nah, untuk penghasilan rutin ini kan biasanya dia sebagai pekerjaan gitu kan. Pekerjaan baik itu sebagai direksi ataupun sebagai pegawai. Nah, jadi untuk hal tersebut itu sama dengan halnya pegawai-pegawai pada umumnya. Jadi di situ tinggal penghasilan yang diterima setiap bulan. Itu nanti dihitung totalnya. Ini penghasilan rutin ya. Penghasilan rutin itu dihitung totalnya kemudian dikalikan 12 untuk disetahunkan. Jadi dikalikan 12 kemudian baru dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak ini nanti disesuaikan dengan status keluarganya ya. PTKP-nya baik itu misalkan untuk tidak menikah maka itu 54 juta. Baik. Untuk tambahan baik menikah dan mempunyai anak itu masing-masing 4,5 juta. Nanti tinggal disesuaikan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pekerjaan bebas. Mungkin secara spesifik saya sebutkan di sini kebanyakan ya di masyarakat Indonesia kan memiliki pekerjaan bebas yang dinaungi oleh BPJS. Nah, dari jasa atas BPJS tersebut itu masuk ke perhitungan pekerjaan bebas. Nah, untuk pekerjaan bebas ini perhitungannya ada sendiri, itu menggunakan NPPN. Nah, kita kembali tadi seperti yang disebutkan Mas Dian, memang secara umum dokter itu menggunakan pembukuan. Cuma secara umum ya. Secara umum. Cuma ketika tidak menggunakan pembukuan dapat menggunakan pencatatan. Namun perlu namanya itu melaporkan dulu penggunaan norma perhitungan penghasilan itu agar perhitungan terkait dengan biaya-biaya itu menggunakan NPPN istilahnya. Itu dikali 50%. Nah, kembali lagi ke penghasilan pekerjaan bebas ini itu kan dikalikan langsung 50%. Sehingga didapatkan penghasilan netonya. Jadi kan memang seperti ini ya. Dokter itu kan ketika menerima pasien terutama BPJS itu kan dia menerima namanya insentif ya atau dalam hal ini dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kan ini tidak diketahui ya biaya-biayanya seperti apa. Kalau misalkan dokter itu mau menghitung atau melakukan pembukuan maka nanti bisa ditemukan biayanya. Cuma secara simpelnya kita menggunakan NPPN. Nah, maka di situ ditemukan bahwa 50%-nya itu adalah biaya. Jadi penghasilan kotor. Lebih simpel aja ya lebih simpelnya itu kotornya seperti itu. Kemudian dari penghasilan BPJS ini tadi dalam hal jasa itu diikutkan juga ke penghasilan, mungkin misalkan dia punya gaji dan lain-lain yang tadi ya. Nanti tinggal ditambahkan saja setelah menggunakan norma itu tadi 50%. Misalkan contoh nih dari BPJS sendiri itu sebulan 10 juta. Nah, 10 juta dikalikan 12 itu kan berarti 120 juta. 120. Dalam 1 tahun 120 juta itu dikalikan 50% jadi 60 juta. 60. Nah, 60 juta ini nanti ditambahkan ke penghasilan rutinnya. Rutinnya. Itu untuk pekerjaan sebagai profesi dokter direksi atau pegawai dan ini tadi pekerjaan bebasnya jasa. Jadi sebenarnya banyak ya menjadi komponen dari penghasilan dokter itu sendiri dan akan menjadi objek pajak yang akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi ya menggunakan norma ya tapi catatan tadi wajib memang ya untuk menyampaikan NPPN ya Mas ya? Wajib menyampaikan NPPN sudah dapat dilaksanakan di laman pajak.go.id. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan kewajiban perpajakan bagi dokter yang memulai praktik nih, seperti apa Mas?
Ya, jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Yogi tadi ya, secara umum ya, bahwa defaultnya itu sebenarnya melakukan pembukuan, gitu kan. Namun memang kan kalau misalkan dia, oh ya saya tambahkan sedikit aja. Kalau misalkan omsetnya atau dia memang omsetnya dia selama 1 tahun atau penghasilan brutonya dia selama 1 tahun masih di bawah 4,8 miliar, maka dokter tersebut dapat, sebenarnya kata-kata itu dapat memilih melakukan pencatatan. Nah, dalam hal melakukan pencatatan ini, dokter ini dia masuk ke kategori pekerjaan bebas, kayak gitu. Makanya tadi seperti dijelaskan Mas Yogi tadi, dia bisa menghitung penghasilan brutonya itu untuk mendapatkan penghasilan itu dikalikan dengan 50%. Nah, jadi sama ya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Yogi ya. Nah, kalau misalkan dia jadi intinya kalau dia praktek sendiri ya, dan praktek yang dinaungi oleh pemerintah yang memperoleh dari APBN atau APBD gitu kan. Seperti misalnya dia sudah punya praktik tapi dia juga sebagai tenaga dokter di penyedia jasa dokter di rumah sakit seperti dan dia itu ya. statusnya PNS. Statusnya PNS. Nah, itu dia kalau dia statusnya PNS sebenarnya tidak perlu khawatir karena nanti ada kewajiban bendahara yang melekat, yaitu membuat bukti potong untuk dia. Kayak gitu kan. Kalau misalkan dia, jadi tadi bagus tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yogi tadi semua terkait perhitungannya. Namun memang ada satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan oleh dokter kalau misalkan PNS maupun misalkan dia sebagai pegawai swasta di rumah sakit swasta itu ada kewajiban bendaharanya gitu. Jadi kewajiban bendaharanya itu membuat bukti potong. Nah, jadi tugasnya dia itu nanti dari bukti potong itu dia kumpulin tuh. Kalau misalkan memang ada tambahan penghasilan lain, kayak misalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Basara, misalkan dia sebagai selain dia PNS, namun ternyata dia juga punya penghasilan lain nih, kayak misalkan punya apotek gitu ya, punya klinik sendiri, ya itu masuk sebagai kategori pekerjaan bebas, karena dia memberikan jasa yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas, gitu kan. Nah, kategori pekerjaan bebas itulah yang dihitung sendiri. Kalau misalkan dia kesulitan, tentunya dia bakal ke kantor pajak juga untuk dibantu perhitungannya. Nah, kalau misalkan dia tadi selain pekerjaan bebasnya dia punya usaha, ya, punya usaha tapi usahanya masih atas nama pribadi. Atas nama pribadi itu masuk kategori di PP 55 yang terbaru ya. Kalau dia orang pribadi, nah dari omset dari usahanya tersebut misalkan masih di bawah 500 juta berarti masih tidak dikenakan pajak kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ternyata usahanya itu dia memiliki nama sendiri, itu berbeda lagi, akan berlaku ketentuan sesuai dengan nama tadi, misalkan CV atau PT itu berbeda lagi. Maka itu kewajibannya hanya ke subjeknya dia saja kayak gitu. Kalau misalkan dia tadi sebagai karyawan atau PNS tadi ya, PNS atau pekerjaan bebas, dia akan mendapatkan bukti potong, baik bukti potong dari penghasilan yang rutin maupun penghasilan yang tidak rutin, atau dia memiliki praktek sendiri, jasa dokternya itu kan. Nah, jasa dokternya itu yang dia bisa mengajukan NPPN. Kalau dia tidak mengajukan NPPN, otomatis dia masuk di pembukuan. Seperti itu. Otomatis dia harus membuat laba rugi sama neraca kayak gitu dalam setahun, sehingga bisa diperoleh penghasilan bersih. Nah, yang nanti akan digabung dengan penghasilan bersih dari bukti potong yang diperoleh dari pemberi kerjanya, seperti itu Mas. Jadi kalau tadi itu kalau untuk yang mungkin memiliki penghasilan dari pemberi kerja seperti rumah sakit seperti itu, BPJS itu nanti tenang ya, sudah ada bukti potongnya ya. Iya, seharusnya seperti itu. Seharusnya sudah ada bukti potongnya. Namun kalau misalnya kemudian dokter yang memiliki praktik itu juga bisa dikenakan PP 55 yang dengan tarif 0,5% itu ya. Mohon maaf, kalau misalkan praktik sendiri itu jasa dokter. Itu jasa dokter. Itu masuk pekerjaan bebas. Itu bukan masuk yang, maksudnya yang usaha. Tapi bisa itu menambahkan menjadi tambahan penghasilan. Iya, betul, menjadi tambahan penghasilan. Yang tadi dia harus hitung sendiri. Baik dia misalkan kalau dia mengajukan NPPN dalam 3 masa pajak misalkan sampai Maret kan, batasnya kan sampai Maret kan di tahun berjalan. Kalau dia misalkan mengajukan NPPN selama omsetnya masih di bawah, penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar, dia bisa menggunakan tadi 50% itu. Kalau misalkan dia ternyata terlambat menggunakan NPPN, sebaiknya dia melakukan pembukuan. Sehingga dari pembukuan itu bisa akan diperoleh penghasilan bersih yang akan digabung dengan bukti potongnya. Seperti itu. Baik. Luar biasa tadi penjelasan dari dua materi kita, dua narasumber kita, Mas Yogi dan juga Mas
Dian Darmawan yang sudah disampaikan. Mungkin akan lebih jelasnya nanti akan dipahami oleh, supaya akan lebih dipahami oleh wajib pajak dokter. Bisa kita tampilkan nanti layar simulasi penghitungan pajaknya seperti apa ya. Silakan disimak. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada Dr. Albert ya. Dr. Albert ini adalah seorang PNS ya, golongan 3D di RSU Pertiwi, Jakarta. Jadi penghasilan dia di sini ada dari beberapa sumber penghasilan tentunya ya. Kita bisa lihat bersama. Pertama, dia dari statusnya sebagai PNS. Yang kedua, dia dari praktiknya, praktik dokter kan. Yang ketiga, dari praktik dokter di klinik pribadi. Dan yang keempat, penghasilan lain gitu kan. Bisa dia sebagai narasumber atau mungkin punya apotek ya. Kita lihat ke bawah ya. Kita lanjut. Berapakah tarif pajaknya? Nah, di sini. Jadi, kalau misalkan dia sebagai PNS yang memang penghasilan rutinnya dia kan, yang dari satu pemberi kerja itu dari RSU Pertiwi, tentunya langsung dikenakan tarif PPh pasal 17 yang tadi saya sampaikan. Dia bakal menerima namanya bukti potong seperti itu ya. Namun ketika dia penghasilan brutonya dari praktik dokter gitu kan. Nah, praktik dokter itu bisa dari RSU Pertiwi atau dari klinik pribadi gitu kan. Dari praktik dokternya ini kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Yogi bahwa dia maksudnya itu jasa pekerjaan bebas gitu kan. Nah, ketika dia masuknya jasa pekerjaan bebas, maka dia dapat menggunakan norma penghitungan 50% yang tadi ini asumsinya Dr. Albert ini dia mengajukan NPPN ya, mengajukan norma penghitungan penghasilan neto. Yang ketiga itu adalah misalkan yang keempat, dia memiliki penghasilan lain yaitu sebagai narasumber dalam kegiatan seminar di beberapa puskesmas. Di situ dikenakan tarif PPh pasal 1 final. Nah, ini contoh perhitungannya, kita bisa simak bersama. Pertama itu penghasilan neto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan pekerjaan bebas ya. Nah ini, praktik di RSU Pertiwi 50%. Jadi untuk itu dianggap sebagai penghasilan bruto ya. Jadi dikalikan 50% untuk mendapatkan penghasilan netonya, sehingga penghasilan netonya itu dari praktik di RSU Pertiwi sebesar 68.750.000 dan dari klinik pribadi yaitu 206.250.000, sehingga penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebasnya itu sebesar 275 juta seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian dari pekerjaannya sendiri tadi sudah ini anggap dari bukti potongnya ya. Dari bukti potongnya itu penghasilan netonya itu dia 174 juta. Sehingga total penghasilan netonya itu adalah 449 juta rupiah. Nah, di sini dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini asumsinya Bapak Dr. Albert ini dia memiliki sudah menikah dengan 2 orang tanggungan ya. Nah, kalau PTKP sendiri kan 54 juta, tambahan untuk wajib pajak kawin dalam hari ini Dr. Albert adalah 4.500.000 dalam 1 tahun. Dan untuk 2 orang 4.500.000 kali 2 jadi 9 juta. Sehingga PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Nah, sehingga PP terutangnya itu dia mengikuti perhitungan di pasal 17 gitu ya. Atau tarif progresif, di mana kalau sampai 0 sampai 60 juta itu menggunakan 5%, kemudian 60 juta sampai 250 juta itu dia 15%, kemudian 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Sehingga di situ bisa kita lihat sendiri 5% kali 60 juta, PP terutangnya 3 juta. 15% dikali 190 juta, PP terutangnya 28.500.000. Kemudian 25% dikali 131.500.000 sama dengan 32.875.000. Sehingga PPh terutang yaitu sebesar 64.375.000. Itu dia. Nah, kredit pajak. Kredit pajak apa ini Bapak Ibu artinya? Kredit pajak artinya pajak yang sudah dipotong. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia kalau dari misalkan pemberi kerja biasa itu sudah ada potongan kayak gitu. Itu kewajiban bendahara untuk memotong atau memungut pajak dari PNS itu sendiri gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa bukti potong A2 karena dia sebagai PNS yaitu sebesar 21 juta. Kemudian bukti potong PPh 21 dari praktiknya ternyata sudah dipotong juga sebesar 5.321.500, sehingga jumlah kredit pajaknya itu
dari pemberi kerja yaitu sebesar 26.321.500. Sementara Dr. Albert juga ternyata dia membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 22 juta. Sehingga jumlah kredit pajaknya sebesar 48.321.500. Sehingga PPh yang kurang dibayar gitu ya. Artinya dari PPh terutang tadi seharusnya 64.375.000 ternyata tidak dibayar semua karena ada kredit pajaknya nih. Nah, sehingga yang dia bayar nanti itu setelah melaporkan, pada saat mau melaporkan SPT tahunan, kan kalau melaporkan harus bayar dulu tuh. Yang dia bayar itu tinggal 15.962.500. Setelah itu baru dia bisa melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu Mas Sarah. Baik, cukup lengkap dan sangat informatif ya dari case yang sudah dijelaskan oleh Mas Dian Darmawan nih. Saya sih kalau jadi dokter sangat jelas ya, sudah cukup paham lah dengan contoh case yang tadi sudah dicontohkan ya. Luar biasa juga kepada Mas Yogi dan Mas Dian, terima kasih atas waktunya pada kali ini sudah mampir dalam podcast Ceria. Mungkin ada closing statement dari Mas Yogi atau Mas Dian terkait materi kita pada podcast kali ini? Ya, jadi kita rangkum ya dari awal bahwa pada prakteknya ini memang dokter ini memiliki banyak penghasilan yang diterima. Ya. Nah, kita yang mungkin yang pertama itu terkait dengan penghasilan rutin ya. Di sini gaji ataupun insentif. Nah, bisa dibedakan antara penghasilan dari pekerjaan dan dari pekerjaan bebas. Itu seperti apa? Nah, dari pekerjaan itu sendiri itu yang rutin-rutin. Misalkan terkait insentif, ketika insentifnya itu rutin, itu masuk ke dalam penghasilan yang rutin dari pekerjaan. Meskipun itu terkait insentif ya. Nah, kemudian yang berbeda ini pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini penghasilan yang tidak pasti. Nah, banyak atau tidaknya itu banyak faktor. Salah satunya mungkin dari pasien yang datang, dari praktek yang dilakukan. Nah, itu fluktuatif ya. Jadi terkait dengan tarifnya itu dikali dulu 50% dengan NPPN. Nah, jadi tolong dibedakan mungkin itu ya. Kemudian ada juga nih yang langsung misalkan ya, contoh bendahara itu langsung menggunakan tarif yang menurut golongan, terutama ini PNS ya, dokter PNS. Dokter PNS itu ya. bukan halnya dalam artian golongan 3 terus dikali 5%, golongan 4 dikali 15% dari penghasilannya, bukan seperti itu. Jadi dihitung dulu, disetahunkan dulu. Nah, kalau misalkan dari praktek yang fluktuatif itu tadi, dari jasa yang penghasilannya bersifat tidak rutin, bukan langsung dikalikan itu. Jadi penghasilan PNS yang pajak PNS yang tarifnya 5% untuk golongan 3 itu digunakan untuk penghasilan yang tadi sebagai narasumber, bukan sebagai prakteknya itu tadi. Betul, nah, itu perlu dibedakan karena biasanya banyak kadang yang salah ya, jadi terlalu banyak ya. memotong kan akan merugikan dokter juga. Iya, itu. Nah, biasanya yang seperti ini yang terjadi SPT lebih bayar ya Mas ya. Maka dari itu himbauan kami untuk kawan pajak, memang bagusnya yang ketika masih ragu terkait dengan perhitungan pajak dokternya, bisa langsung konsultasi ke kantor terdekat, kantor perpajakan terdekat. Nah, nanti di situ pegawai-pegawai dari kantor pajak siap membantu terkait dengan penghitungan pajaknya tersebut. Seperti itu. Iya, itu ya menjadi catatan tadi ya. Memang banyak sekali kesalahan dari pembuatan bukti potong gitu ya dari pemberi kerja biasanya. Dari Mas Dian sendiri mungkin ada closing statement, Mas? Sepertinya sudah diwakili Mas. Sudah ya? Sudah cukup lengkap tadi ya. Baik. Oke, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang pada sore hari ini sudah menyempatkan hadir untuk memberikan informasi, terus mengedukasi dan meliterasi kawan pajak kita yang ada di rumah. Nah, dan untuk kawan pajak, terima kasih juga atas perhatiannya serta dukungannya terus kepada KPP Pratama Bantaeng untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Pajak Ceria dalam episode berikutnya di kanal YouTube kita KPP Pratama Bantaeng, karena episode berikutnya tentu tidak kalah menariknya dari episode kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Ceria episode berikutnya. Dadah.